Untuk kelas 1, pertemuan ke-12 yaitu cara merawat kuku dan mencuci tangan. Ini beberapa cara merawat kuku yang sudah diberi sabun tersebut. 6 langkah ada di tas kebugaran jasmani untuk putar-putar jempol, putar-putar jempol. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, gimana kabarnya? Semoga anak-anak sehat semua. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan lanjutkan lagi PJJ PJOK kita untuk kelas 1, pertemuan ke-12 yaitu cara merawat kuku dan mencuci tangan. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan dari pembelajaran ke-12 ini adalah peserta didik dapat memahami bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Terus peserta didik dapat mengetahui cara merawat kuku dan cara mencuci tangan dengan baik. Nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama. Anak-anak sekalian, seperti biasa, siapkan handphone, buku catatan, dan alat tulis. Sedikit tentang literasi materinya. Berikut ini beberapa cara merawat kuku. Kuku yang pendek akan tetap bersih dan jarang patah. Sebaiknya anak mulai diajari untuk memotong kuku sendiri setelah ia berusia 9 atau 10 tahun. Potong kuku setelah mandi agar lebih lembut dan mudah dipotong. Potong kuku dengan cara membulat di bagian ujung agar tetap kuat. Setelah itu, tepi kasar pada bagian kuku yang telah dipotong bisa dihaluskan dengan cara dikikir agar lebih halus. Biarkan kutikula tetap berada di kuku dan hilang sendiri. Sebaiknya jangan memotong atau menghilangkan kutikula. Selanjutnya, keringkan tangan dengan baik setelah mencuci tangan. Pakailah lotion pada kuku. Makan makanan yang mengandung banyak protein dan vitamin B7. Kemudian periksa kuku secara berkala agar segera mengetahui masalah kuku. Berikut ini cara mencuci tangan dengan baik, yaitu gunakan sabun dan taruh di telapak tangan. Basahi tangan dan gosokkan telapak tangan yang sudah diberi sabun tersebut. Gosok juga punggung tangan bagian kanan dan kiri. Pastikan seluruh permukaan terkena sabun. Kemudian gosokkan sabun ke sela-sela jari. Sela-sela jari menjadi salah satu tempat bersembunyinya kuman. Bersihkan juga punggung tangan dengan gerakan saling mengunci. Bersihkan jempol bagian kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan memutar. Jempol menjadi salah satu bagian dari jari tangan yang paling aktif beraktivitas. Bersihkan bagian ujung jari dengan gerakan menguncup. Tujuannya untuk membebaskan kuku dari kuman-kuman. Bersihkan tangan yang sudah disabun dengan air mengalir selama 20 detik dan keringkan. Cara mencuci tangan ada 6 langkah ada di dalam pembelajaran ini. Aktivitas kebugaran jasmani. Anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran jasmani untuk menjaga imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, atau adik agar semakin bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas pembiasaan. Di bawah ini, cuplikan gerakan aktivitas kebugaran yang bisa kalian lakukan di rumah. Cara merawat kuku dan mencuci tangan. Aktivitas gerak yang dilakukan adalah senam cuci tangan, yang di dalamnya terdapat 6 gerakan senam cuci tangan dirangkaikan dengan gerak berpindah tempat. Nah, anak-anak, yuk kita sama-sama saksikan videonya. Ratakan handstrapnya, gosok punggung tangannya, kaitkan keduanya, jabatkan keduanya, putar-putar jempol, putar-putar jempol, putar-putar ujung jari. It's time to
putar-putar ujung jari. It's time to hand hygiene. Ratakan menserapnya, gosok punggung tangannya, kaitkan keduanya, jabatkan keduanya, putar-putar jempol, putar-putar jempol, putar-putar ujung jari. It's time to hand hygiene. Gimana anak-anak? Mudah kan gerakannya? Baik itu mencuci tangan ataupun gerakan kebugarannya. Sekarang kita lanjutkan kepada bentuk penugasan. Anak-anak sekalian bisa memilih dari kegiatan ini. Pertama, anak-anak bisa membuat video, juga bisa memfoto hasil kegiatannya. Kalau tidak bisa melakukan video dan foto, anak-anak bisa mengerjakan LKPD dan dikumpulkan kepada guru PJOK. Nah, ini adalah contoh LKPD-nya. Coba kalian beri checklist untuk kegiatan yang sudah dilakukan dan paparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama, apakah kamu sudah mengetahui beberapa cara merawat kuku? Yang kedua, apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan dengan baik? Tuliskan beberapa cara untuk merawat kuku dan cara mencuci tangan dengan baik. Anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, itulah pembelajaran yang ke-12 dalam PJOK PJJ kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa melakukan gerakannya dengan baik. Anak-anak sekalian, jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. PJOK kita pertemuan ke-12 yaitu kebersihan pakaian. Harus senantiasa dijaga kebersihannya. Ketika seseorang mengenakan pakaian, segera membersihkan noda yang mengenai pakaian untuk aktivitas kebugarannya. Mencuci, mencuci, mencuci pakaian, tangan, badan, kaki, itu sehat serta kuat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, ketemu lagi dengan Bapak dalam PJJ PJOK kita pertemuan ke-12 yaitu kebersihan pakaian. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan anjuran yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan pakaian sesuai dengan urutan yang benar. Nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, dan disiplin. Anak-anak sekalian, siapkan juga handphone, buku catatan, dan alat tulis. Sedikit, Bapak akan membacakan literasi materinya. Pakaian yang kita kenakan sehari-hari harus senantiasa dijaga kebersihannya dengan cara sering dicuci setelah pemakaian. Dilansir dari laman Headline, pakaian yang kotor akan mengakumulasi berbagai macam mikroba atau mikroorganisme yang bisa bertahan lama pada pakaian. Selama pakaian tersebut digunakan,
bakteri, kuman, atau virus bisa saja menempel di bagian manapun. Itu adalah gambar bakteri dan virus yang sering menempel di pakaian kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh D. Lisina dalam Clothing Mediated Exposure to Chemical and Particle, ketika seseorang mengenakan pakaian di dalam ruang kelas universitas, maka setiap jamnya akan ada 37 juta mikroorganisme yang dapat menempel di pakaian orang tersebut. Mengingat hal itu, tentunya kondisi pakaian yang kotor akibat noda maupun pemakaian yang berulang akan menyebabkan semakin banyak mikroba yang menempel. Oleh karena itu, kebersihan pakaian yang dikenakan menjadi salah satu yang penting untuk menjaga kesehatan serta menghindari sumber penyakit setelah beraktivitas. Baik, berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pakaian. Pertama, mencuci secara rutin dan tidak terlalu lama. Biarkan menumpuk, maksimal 3-4 hari. Yang kedua, segera membersihkan noda yang mengenai pakaian dengan merendamnya di air sabun. Yang ketiga, mengganti pakaian setiap hari. Jangan menggunakan pakaian lebih dari 2 hari. Yang keempat, menyetrika dengan rapika atau sejenisnya sehingga aroma pakaian menjadi harum saat disimpan. Yang kelima, pakaian selalu disimpan di lemari yang bersih dan kering. Hindari tempat yang lembab. Baik, anak-anak sekalian, untuk aktivitas kebugarannya, karena pandemi COVID-19 masih melanda negara kita, untuk menjaga imunitas, ayo kita awali kegiatan hari ini dengan melakukan gerakan senam mencuci baju. Nah, ini adalah video senam mencuci baju. Yuk kita sama-sama saksikan. Tangan, badan, kakiku sehat serta kuat. Ayo kawan semua kerja sambil nyanyi. Mencuci, mencuci, mencuci pakaian. Mencuci, mencuci, ikuti irama. Tangan, badan, kakiku sehat serta kuat. Ayo kawan semua kerja sambil nyanyi. Menjemur, menjemur, menjemur pakaian. Menjemur, menjemur, ikuti irama. Tangan, badan, kakiku sehat serta kuat. Ayo kawan semua kerja sambil nyanyi. Setrika, setrika, setrika pakaian. Setrika, setrika, ikuti irama. Tangan, badan, kakiku sehat serta kuat. Ayo kawan semua kerja sambil nyanyi. Melipat, melipat, melipat pakaian. Melipat, melipat, ikuti irama. Anak-anak, mudah kan melaksanakan senam ayo mencuci baju? Sekarang kita lanjutkan kepada bentuk penugasan. Seperti biasa, bentuk penugasan kita ada 3. Yang pertama, anak-anak membuat video. Yang kedua, memfotokan. Yang ketiga, mengumpulkan LKPD kepada guru PJOK. Nah, ini adalah petunjuk pengisian LKPD-nya. Jawablah pertanyaan berikut ini, hafalkan, kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video. Sebutkan 5 cara menjaga kebersihan pakaian. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran kita. Yuk kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, itulah pembelajaran kita kali ini. Bapak berharap anak-anak mudah melakukan dan memahami kegiatannya. Anak-anak sekalian, jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
pembelajaran ini di pertemuan yang ke-12 materinya masih makanan sehat mengandung gizi seimbang dan jajanan sehat. Minuman sehat adalah minuman yang dibuat manfaat jus. Apa manfaat jus? Apa sih manfaat susu? Yang dan meningkatkan tubuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Baik anak-anakku yang hebat, untuk materi pembelajaran ini di pertemuan yang ke-12 materinya masih makanan sehat mengandung gizi seimbang dan jajanan sehat. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, Bapak ingatkan kembali, dalam pembelajaran ini anak-anak cukup mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak tetap melakukan aktivitas kebugaran yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan seperti handphone, buku catatan, dan alat tulis. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan sedikit literasi materi. Arti minuman sehat. Minuman sehat adalah minuman yang dibuat atau diolah dengan menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa zat kimia atau bahan pengawet lainnya. Yang kedua, manfaat minuman sehat seperti manfaat air putih. Apa manfaat air putih? Yang pertama, melancarkan sistem pencernaan dan mencegah batu ginjal. Yang kedua, meningkatkan kinerja otak dan energi. Yang ketiga, melumasi sendi dan otot agar lebih rileks. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit dan menurunkan berat badan. Yang terakhir, meningkatkan dan memperkuat sistem imun pada tubuh. Berikutnya yaitu manfaat jus. Apa manfaat jus? Yang pertama, melancarkan pencernaan dan meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Yang kedua, mengurangi racun di dalam tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, membuat jantung akan terasa lebih sehat. Terakhir, menambah tenaga. Berikutnya yaitu manfaat susu. Apa sih manfaat susu? Yang pertama, menunjang tubuh kembang anak. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan terakhir, meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak. Adapun contoh pengalaman minum minuman sehat. Setiap selesai makan, aku selalu minum air putih. Air putih adalah salah satu jenis minuman sehat. Aku minum air putih setelah selesai bermain, olahraga, dan belajar. Ingat, kata ibu guru dan bapak guru, kita harus minum air putih sehari 8 gelas karena banyak sekali manfaatnya, yaitu tubuh selalu terasa segar serta untuk meningkatkan dan memperkuat sistem imun pada tubuh. Anak-anakku yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas pembiasaan. Di bawah ini adalah cuplikan gerakan aktivitas kebugaran yang bisa kalian lakukan di rumah, yaitu jumping jack di tempat dan jumping jack sambil bergerak ke depan. Nah, biar lebih paham, yuk kita simak videonya.
Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Anak-anak bisa membuat video, bisa membuat foto. Kalau misalkan tidak bisa membuat video atau foto, anak-anak bisa melengkapi isian LKPD ini dan dikumpulkan kepada guru PJOK. Berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Coba kalian paparkan dan jelaskan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama, menjelaskan 3 macam minuman sehat. Yang kedua, menjelaskan manfaat memilih minum sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan ketiga, menceritakan manfaat memilih minuman yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan terakhir, anak-anak lakukan aktivitas kebugaran jasmani. Selesailah materi kali ini di pembelajaran pertemuan ke-12. Yuk anak-anak kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku yang hebat, sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anakku yang hebat, untuk pertemuan ke-12 PJOK materinya yaitu perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pelajar, kewajiban utamamu adalah aktivitas olahraga. Terdapat istilah fair play, kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Baik anak-anakku yang hebat, untuk pertemuan ke-12 PJOK materinya yaitu perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, Bapak ingatkan kembali, dalam pembelajaran ini anak-anak cukup mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak tetap melakukan aktivitas gerak yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menganalisis perilaku terpuji. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, tanggung jawab, disiplin, sportivitas, kejujuran kerjasama, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Dan jangan lupa media atau alat yang harus anak-anak persiapkan seperti handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Sedikit Bapak akan jelaskan literasi materi. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa paling sempurna. Manusia dibekali akal, pikiran, dan budi pekerti. Oleh karena itu, manusia sering dikatakan sebagai makhluk bermoral sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang berakal budi, kamu harus berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Perilaku terpuji yang hendaknya ditiru dalam kehidupan sehari-hari banyak antara lain. Yang pertama, menolong. Kedua, jujur atau integritas. Yang ketiga, disiplin. Keempat, bertanggung jawab. 5, menghargai. Keenam, santun atau percaya diri. Dan ketujuh, peduli dan berbagi. Sebagai pelajar, kewajiban utamamu adalah belajar dengan tekun. Pada pelaksanaannya, tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan. Hanya orang yang berperilaku terpujilah yang meraih keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya.
Kemampuan dan kemauan belajar dengan giat melekat pada orang-orang yang memiliki perilaku terpuji. Perilaku terpuji antar teman sebaya. Dalam kegiatan belajar, beberapa perilaku terpuji yang dapat kamu kembangkan sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR secara tanggung jawab dan disiplin. Yang kedua, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Dan terakhir, bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Tahukah kamu, dalam aktivitas olahraga terdapat istilah fair play. Istilah fair play diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Perilaku terpuji dalam aktivitas bermain, amatilah perilaku teman-temanmu saat bermain bersama di lingkungan sekitar. Bagaimana perilaku teman-temanmu tersebut? Apakah teman-temanmu sudah menerapkan perilaku terpuji? Catatlah hasil pengamatanmu pada kertas. Kemudian bandingkan dengan pengamatan temanmu. Jelaskan hasil pengamatanmu kepada guru secara santun. Nah, anak-anak yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas kebugaran. Untuk menjaga kebugaran jasmani, anak-anak di rumah melakukan gerakan lari di tempat dan melakukan gerakan squat thrust. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Anak-anak bisa membuat video, bisa membuat foto. Apabila tidak bisa membuat video atau foto, anak-anak bisa lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Jawablah pertanyaan berikut ini dan hafalkan, kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perilaku terpuji. Untuk menjaga kebugaran jasmani, anak-anak di rumah melakukan gerakan lari di tempat dan melakukan gerakan squat thrust. Telah selesailah pembelajaran kali ini, yuk kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku yang hebat, sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anakku yang hebat, dalam pertemuan yang ke-12 ini di PJJ PJOK, materinya yaitu zat-zat berbahaya bagi tubuh atau nafza. Kesehatan diri merupakan tanggung jawab yang melekat pada kandungan zat-zat yang terkandung dalam rokok. Apa akibat minuman keras? Itu bahaya narkotika bagi kesehatan. Nah, ayo kita lakukan aktivitas kebugaran. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat beserta keluarganya. Baik anak-anakku yang hebat, dalam pertemuan yang ke-12 ini di PJJ PJOK, materinya yaitu zat-zat berbahaya bagi tubuh atau nafza. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, Bapak ingatkan kembali, dalam pembelajaran ini cukup mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, anak-anak tetap melakukan aktivitas gerak yang nanti akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang yuk kita dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan bahaya rokok, minuman keras, dan narkotika atau zat-zat adiktif atau nafza dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan. Yang kedua, peserta didik mampu memaparkan bahaya rokok, minuman keras, dan narkotika atau zat-zat adiktif atau nafza dan obat berbahaya lainnya terhadap kesehatan. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Anak-anakku yang hebat, jangan lupa persiapkan media atau alat seperti handphone, buku atau catatan, dan alat tulis. Sedikit Bapak akan jelaskan literasi materi bahaya rokok bagi kesehatan. Kesehatan diri merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap orang. Salah satu upaya yang menjaga kesehatan adalah tidak mengkonsumsi zat-zat yang membahayakan tubuh. Tahukah kamu zat-zat yang dapat membahayakan tubuh? Pada pelajaran kali ini, kalian akan mempelajari berbagai zat yang dapat membahayakan tubuh apabila dikonsumsi. Dampak yang ditimbulkan oleh zat berbahaya tersebut sama dengan rokok, yaitu menimbulkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia. Oleh karena itu, jangan sampai mengkonsumsi zat-zat tersebut. Kandungan zat-zat yang terkandung dalam rokok adalah yang pertama, tar, berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Yang kedua adalah nikotin, berupa zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Yang ketiga, karbon monoksida, merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Berikutnya yaitu bahaya minuman keras bagi kesehatan. Apa akibat minuman keras atau miras? Miras dapat menimbulkan ketagihan. Jika mengkonsumsi miras, dapat merusak fungsi organ tubuh. Miras juga menyebabkan gangguan mental organik atau GMO. GMO muncul akibat langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk. Berdasarkan hasil penelitian, miras menyebabkan pendarahan pada tenggorokan, terganggu sistem pernapasan, dan berbagai penyakit lainnya. Berikutnya yaitu bahaya narkotika bagi kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran atau bius, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Ada narkotika yang berasal dari tanaman. Ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis atau buatan maupun semi sintetis. Sebenarnya,
Narkotika juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Sayangnya, narkotika disalahgunakan sebagian orang untuk kesenangan sesaat. Anak-anakku yang hebat, pandemi virus COVID-19 masih melanda negara kita. Ayo kita lakukan aktivitas kebugaran untuk menjaga kebugaran jasmani dan meningkatkan imunitas tubuh. Saat melakukan aktivitas kebugaran, kamu bisa mengajak ayah, ibu, kakak, dan adik agar semakin bersemangat. Lakukan gerakan peregangan sebelum melakukan aktivitas dan pendinginan setelah melakukan aktivitas kebugaran. Di bawah ini adalah cuplikan gerakan aktivitas kebugaran yang harus anak-anak lakukan, yaitu melakukan gerakan backup dan gerakan Superman. Nah, biar lebih jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian bisa melakukannya. Berikutnya bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Anak-anak bisa membuat video, membuat foto. Apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau foto, lengkapi isian LKPD ini dan kumpulkan kepada guru PJOK. Berikut adalah LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Coba kalian beri checklist untuk kegiatan yang sudah dilakukan dan paparkan kembali tentang materi yang telah disampaikan. Apakah kamu sudah mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan? Apakah kamu sudah mengetahui bahaya minuman keras bagi kesehatan? Yang terakhir, apakah kamu mengetahui bahaya narkotika bagi kesehatan? Jelaskan tentang bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika bagi kesehatan. Telah selesailah pembelajaran kali ini. Nah anak-anak, yuk kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. PJOK kali ini, pertemuan ke-12, kita akan membicarakan tentang budaya hidup sehat. Kebersihan diri dan lingkungan merupakan bagian yang akan mempengaruhi kesehatan dan psikis. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih. Pakaian dan celana yang kotor menjadi sarang bibit penyakit. Pertama, anak-anak bisa memilih 3 kegiatan ini untuk tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, gimana kabarnya? Bapak doakan anak-anak beserta orang tuanya selalu sehat-sehat saja. Anak-anak sekalian, dalam PJOK kali ini, pertemuan ke-12, kita akan membicarakan tentang budaya hidup sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan dari pembelajaran budaya hidup sehat ini adalah pertama, peserta didik dapat memahami atau menjelaskan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi.
Adapun nilai karakter yang terkandung dalam pembelajaran ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua kreatif, yang ketiga bernalar kritis. Anak-anak sekalian, seperti biasa siapkan handphone, buku catatan, dan alat tulis. Sedikit tentang literasi materi budaya hidup sehat. Kebersihan diri dan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Perawatan diri atau kebersihan diri merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. Pemenuhan perawatan diri dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya budaya, nilai sosial, pola individu atau keluarga, pengetahuan terhadap perawatan diri, serta persepsi terhadap perawatan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan. Hal-hal yang sangat berpengaruh itu diantaranya kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan, serta tingkat perkembangan. Jika seseorang sakit, biasanya masalah kebersihan kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena kita menganggap masalah kebersihan adalah masalah sepele. Padahal jika hal tersebut dibiarkan terus dapat mempengaruhi kesehatan secara umum. Anak-anak, berikut adalah cara menjaga alat reproduksi. 1. Membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula sabun agar kebersihannya makin terjaga. 2. Mengelap dengan handuk atau tisu. Secara refleks kamu akan menggaruk kulit tubuh karena gatal. Tindakan ini dapat melukai tubuhmu dan menambah luasnya jamur kulit. Untuk menghindari tumbuhnya jamur, kamu perlu mengeringkan tubuhmu dengan mengelap tubuh. Ketiga, menggunakan celana dalam yang bersih dan higienis. Apa hubungan higienis dan celana dalam? Celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. 4. Mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana yang kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci. Selanjutnya, pakaian tersebut dijemur dan disetrika. 5. Mengenakan celana yang longgar. Agar kesehatan reproduksi terjaga, kamu sebaiknya mengenakan celana agak longgar. Kamu dapat bebas bergerak dan lebih nyaman beraktivitas. 6. Membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Hindari buang air di sembarang tempat. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat merupakan perilaku yang tidak terpuji. Anak-anak sekalian, ada tugas tambahan minggu ini. Jangan lupa anak-anak membantu orang tua di rumah. Silahkan dilakukan oleh anak-anak. Pertama, anak-anak bisa memilih 3 kegiatan ini untuk divideokan. Anak-anak bisa memilih mencuci pakaian, atau menjemur pakaian, atau menyetrika pakaian. Videokan atau fotokan. Setelah itu anak-anak juga kalau tidak bisa memvideokan atau memfotokan, checklist dari ketiga kegiatan ini. Tapi lakukan dengan jujur ya. Berikutnya adalah bentuk penugasannya. Kegiatan tadi anak-anak bisa membuat video atau memfoto kegiatannya, atau mengirim LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Ini adalah petunjuk pengisian LKPD-nya. Jawablah pertanyaan berikut ini, hafalkan kemudian kirim dalam bentuk rekaman suara atau rekaman video. Coba kalian jelaskan kembali apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan diri dengan benar. Adapun tugas tambahannya, anak-anak bisa memilih salah satu seperti yang disampaikan tadi ya, mencuci pakaian, menjemur pakaian, atau menyetrika pakaian. Kalau tidak bisa mengirim foto atau video, anak-anak bisa menceklis dari ketiga kegiatan itu. Tapi menceklisnya setelah anak-anak membantu orang tua mencuci pakaian, atau menjemur pakaian, atau menyetrika pakaian. Anak-anak sekalian, itulah kegiatan kita kali ini. Jangan lupa diakhiri dengan berdoa.
Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, itulah kegiatan kita dalam pembelajaran ke-12 ini. Mudah-mudahan anak bisa melakukannya dengan baik, dengan jujur, dengan semangat. Anak-anak sekalian, jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.